2, 3, come on! So, hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu good communication, good relation. Komunikasi yang baik dan relasi yang baik. Atau dengan kata lain gini, komunikasi yang baik itu sebenarnya membangun relasi yang baik. Amin? Nah, saya dapat bocoran tema besar tahun 2025 Next Gen adalah menjadi kuat atau be stronger. Ini tema yang menurut saya secara pribadi cukup ngebooster. Kenapa? Karena dunia semakin kesini, semakin kesana. Dunia yang kita kenal hari ini teman-teman, seperti kita tahu, semakin apa? Complicated. Siapa yang setuju? Tapi Tuhan gak pernah berubah. Amin. Nah, kenyataannya gini teman-teman, di Pengkhotbah ditulis, Pengkhotbah 4, ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri saja, karena mereka memperoleh upah yang lebih baik dari hasil kerja keras mereka. Ayat ini jangan diartikan untuk pasangan hidup saja. Tapi apa? Ini bicara soal masalah image awal ketika Tuhan menjadikan manusia tidak seorang diri saja. Katakan amin. Dan jangan sedih kalau yang masih jomblo. Yang jomblo katakan, I'm available. Oke, jadi ayat ini bukan bicara soal masalah pasangan hidup guys. Tapi apa? Soal masalah hidup kita berpartner, bermitra. Bahkan Tuhan sendiri apa? Bermitra sama siapa? Ngajak mitra kita loh. Kita diajak menjadi mitranya siapa? Tuhan. Ingat panggilan yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa apa? Berkuasalah. Amin. Kelola. Artinya apa? Kita punya panggilan dari Tuhan sejak dari awal untuk apa? Mengelola bumi, menguasainya bersama dengan siapa? Tuhan, dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan. Dan itu tidak dikerjakan secara apa? Sendiri. Berdua. Makanya kalau kita mau jadi kuat, harus punya supporting system. Kalau kita mau menjadi kuat, tidak bisa hidup sendiri. Dan itu bukan gambar siapa? Bukan gambarnya Tuhan. Gambarnya Tuhan dijadikan manusia untuk apa? Supaya kita bermitra, berpartner. Oke? Jadi saya berdoa supaya teman-teman semua di tahun ini benar-benar jadi kuat. Karena apa? Teman-teman tidak sendiri. Coba ngomong kanan kiri, lo gak sendiri. Nah, berikutnya. Yang menarik adalah teman-teman di dalam Injil Matius pasal 18, ayat 18 sampai 20. Dibilang begini. Oke, kita sepakat ya. Bacanya gantian. Saya akan baca ayat genap, teman-teman ayat ganjil. Kalau susah baca di sini, buka Alkitabnya masing-masing, ya. Injil Matius pasal 18, ayat 18 sampai 20. Ayat 18 dibilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 20 dibilang apa? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat 19 yang teman-teman baca adalah apa? Saya kasih kode merah. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Saya ulang. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat.
Meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Masalahnya di mana? Kalau kita bicara sepakat, artinya apa? Bicara lebih dari satu pribadi. Setuju? Kalau kita sepakat, artinya apa? Ada pihak lain. Setuju ya teman-teman ya? The problem is, kalau kita bicara hubungan, pasti akan ketemu yang namanya perbedaan. Katakan perbedaan. Kenapa? Saya mau ajak teman-teman semua untuk melihat bahwa perbedaan itu sesuatu hal yang proses. Perbedaan itu sebuah dinamika yang kita tidak bisa apa? Hindari. Apapun hubungan yang kalian lagi bangun. Hubungan friendship, pertemanan, hubungan dengan teman spesial, dengan pacar, hubungan dengan orang tua, dengan pemimpin, baik di gereja maupun di luar, oke? Perbedaan pasti kita akan temuin. Dan saya mau bilang sama teman-teman, gak ada hubungan yang sempurna. Tapi ekspektasi kita apa sih teman-teman? Kita punya sahabat, kita punya leader, kita punya orang terdekat memahami kita. Betul gak? Ketika ada perbedaan, pikiran kita mudah untuk apa? Wah, dia ngelawan saya nih. Wah, dia udah gak segeng sama saya nih. Wah, dia gak se-value sama saya nih. Gini loh teman-teman, saya mau ajak teman-teman memahami perbedaan itu sebuah kolaborasi. Tapi kita sepakat dulu nih, perbedaannya bukan perbedaan secara fundamental. Kita harus bedakan dulu, oke? Perbedaan secara fundamental maksudnya apa? Salah satunya gini, kepercayaan kita, iman kita. Oke? Nilai hidup kita atau prinsip, itu fundamental. Tapi di dalam sebuah hubungan, kadang-kadang kita ketemukan bahkan seringnya perbedaan yang tidak esensial. Saya ambil contoh teman-teman. Kalau ada dua orang mau pergi ke satu tempat. Oke? Sama-sama buka maps. Yang satu lewat jalur biasa, jalur arteri atau jalur motor. Yang satu pakai apa? Tol. Pertanyaan saya buat teman-teman semuanya. Tujuannya akan nyampe di tempat yang sama enggak? Halo? Loh padahal jalurnya beda. Tapi tujuannya sama, nyampe? Nyampe? Kau mulai ragu ya? Ulang. Dua orang pakai maps yang sama, oke? Tujuan titik yang sama. Yang satu lewat jalur motor, yang satu jalur lewat tol. Tujuan akhirnya sama nggak? Sama nggak? Oke, kita sepakat sama. Bedanya di mana? Ada beda nggak? Apa? Yang satu lewat jalur motor mungkin akan membutuhkan jarak tempuh, waktu tempuh yang cukup lama. Bisa jadi. Ya. Di tol mungkin lebih cepat. Atau bahkan sebaliknya. Di tol lebih lambat. Karena apa? Mungkin macet. Jalur motor jauh lebih cepat. Oke. Tapi dari secara waktu, durasi, kadang nggak bisa sama. Ya. Yang lewat jalur tol bilang sama orang yang lewat jalur motor gini, ngapain sih lewat jalur itu? Kan kita naik mobil anyway. Ini biar cepet. Biar cepet nyampe. Yang naik lewat jalur motor bilang apa? Gak usah buru-buru. Kita mampir beli kopi dulu. Beli donat dulu. Beli roti dulu. Orangnya santai gitu ya. Nah kadang perbedaan ini menjadi apa? Konflik. Betul gak sih? Halo? Padahal tujuannya sama gak? So mau aja teman-teman gini. Apakah di dalam kehidupan kita, realita hidup kita, real life kita kayak gitu? Kita suka memperdebatkan cara ketimbang esensi. Sekali lagi, saya ulang. Seberapa banyak kita gaduh, konflik, gara-gara apa? Caraku lebih baik. Atau standar yang kita pakai jauh lebih baik ketimbang apa? Standar orang lain.
Halo? Saya mau bilang gila teman-teman. Apapun hubungan yang kalian bangun hari ini, even though nanti dengan pasangan hidup, bahkan menikah, akan selalu ketemu perbedaan. Makanya saya mau ajak teman-teman, perbedaan bukan sebuah musuh. Kalau kita mensikapi dengan apa? Bijak dan dewasa. Amin? Nah, hubungan. Kita akan ketemu perbedaan. Perbedaan bisa jadi konflik, tapi bisa jadi kekuatan. Ingat slogan di burung Garuda, di pita kakinya itu bilang apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu bangsa. Oke? Sepakat. Seperti tadi firman Tuhan bilang, kalau ada orang yang sepakat, kita berdoa, Tuhan hadir. Tuhan realisasikan. Karena apa? Yang Tuhan ajarkan adalah apa? Kata sepakat. Kata sepakat ini teman-teman harus mengorbankan standar kita sometimes. Betul tidak? Harus mengorbankan apa? Sesuatu apa yang kita pandang baik. Dan aku mau ajak teman-teman semua untuk melihat lebih luas lagi. Kata sepakat di dalam bahasa Yunani itu dibilang apa? Simfono. Kata ini berasal dari akar kata simfonia. Yang berarti apa? Harmoni atau keselarasan. Mirip dengan kata simfoni dalam musik. Seperti yang teman-teman tadi dengar. Bunyi keyboard sama nggak sama bunyi drum? Sama atau enggak? Bunyi gitar bass sama nggak sama gitar melodi? Beda. Tapi kita bisa mendengar keselarasan enggak? Bisa ya? Kalau main chordnya sama semua, oke? Nangkep poinnya teman-teman? Perbedaan tuh begitu. Kalau kita melihat dengan luas, dengan bijak, kita bisa melihat sebuah keselarasan yang indah. Tapi masalahnya adalah apa? Egois. Masalahnya adalah apa? Aku paling benar. Harusnya ini, itu, segala macam. Oke? Di sini kan gak mungkin. Drum protes sama keyboard. Woi, bunyinya kok begitu? Harusnya dum 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 dum. Padahal di sini apa? Ding 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 ding. Gak bisa disamakan. Makanya teman-teman kalau kita melihat sesuatu tujuan, kita juga harus belajar melihat perbedaan secara luas. Oke? Tapi filter baik-baik. Saring baik-baik. Bedanya di mana? Kalau bedanya nggak esensi, bedanya cuma cara dan komunikasi. Kita yang harus apa? Belajar. Tapi kalau sebaliknya ini fundamental segala macam, kita ngomong baik-baik. Ya? Nah, masalahnya adalah apa? Bukan masalah, ini kebenaran sih. Oke. Tapi buat daging kita kadang-kadang masalah. Kenapa? Amsal 27 ayat 17. Saya ambil dari versi terjemahan sederhana Indonesia dibilang gini. Seperti besi diasah dengan besi agar menjadi apa? Tajam. Demikianlah sesama kawan saling mengasah agar semakin baik. Kalau kita nggak deket, pasti jarang konflik. Kalau teman-teman hanya janjian yuk kita makan. Tapi habis itu kalian gak kerja bareng. Kalian gak pernah jalan bareng atau jarang gitu ya. Sesekali cuma apa? Ya hai gitu ya. Cerita sana cerita sini. Kita happy, kita seneng, kita merasa wah enak ya jalan sama lu ya gitu. Atau bahkan kita ketemu si doi, asik. Oke. Wah nyambung nih filmnya. Judul drakornya sama lagi, ngikuti serialnya sama lagi. Kita melihat sesuatu hal yang sama, tapi dari jauh. Ketika mendekat, coba yang sesama muhrim, sesama jenis, tempel-tempelan, gesek-gesekan coba. Ya. Kita bisa gesekan karena apa? Karena dekat. Oke. So,
Kalau teman-teman di komunitas, di gereja, di tempat kantor kalian kerja, dimanapun kalian berada, di keluarga, di rumah sekalipun. Kalau udah mulai gesekan segala macam, karena apa? Kalian deket. Halo? Kita nggak bisa memilih untuk apa? Ah males sama dia nggak se-value, nggak se-visi. Sama dia nggak cocok, nggak nyambung. Emang radio? Oke teman-teman. Jadi kalau udah mulai dekat, kita akan ketemu yang namanya perbedaan. Wah pacaran asik-asik banget nih awal-awal. Wah jalan ke sana kemari, cerita. Lo lagi ngikutin judul drama apa segala macam. Lo lagi cerita apa, wah asik ya tentang apa life balance segala macam. Kayak gini, kayaknya aduh kita excited banget gitu. Tapi ketika seseorang yang pacaran membangun hubungan lebih deep lagi. Untuk bertunangan dan terusnya menikah. Tahu gak apa yang terjadi? Zat dopaminnya udah habis. Tahu teman-teman. Makanya ada istilah apa? Orang dunia ya. Atau orang luar sana bilang gini. Kalau orang lagi pacaran tuh maaf ya kotoran kucing pun bisa rasa coklat. Itu istilah. Oke. Artinya apa? Awal-awal manis-manis. Indah-indah. Begitu semakin dekat. Waduh. Wah kayaknya saya gak cocok nih sama dia. Guys, kalau kita ngelihatnya terus sama terus, kita nggak akan bisa bersosialisasi. Karena apa? Tuhan dewasa melalui hubungan. Amin. Kalau ada konflik, bukan soal masalah cocok gak cocok, tapi coba selesaiin. Kalau memang tujuannya sama, ya udah kita gandengan tangan, jalan bareng. Tapi kalau misalkan kita pergi ke satu tempat, dan dia akhirnya memutuskan untuk berhenti di tempat yang lain. Ya sudah, karena tujuannya beda. Tapi kalau tujuannya sama, artinya apa? Harus ada sesuatu yang kita kalibrasi terus. Amin? Nah, jadi kalau kita bicara tentang hubungan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Katakan komunikasi. Komunikasi juga tidak sempurna. Oke, banyak hal orang menuntut kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Nah yang ngomong harusnya begini dan begitu, pasti juga sering salah juga. Halo, betul nggak? Kadang kita keskip juga informasinya, betul nggak? Nggak lengkap juga, ya. Value hidup kita atau nilai hidup kita akan menentukan siapa yang mendekat dan menjauh. Siapa yang sepakat? Saya ulang. Value hidup kita, nilai hidup kita akan menentukan siapa yang akan dekat sama kita dan siapa yang akan menjauh dari kita. Sama seperti kalau gula kalian tetesin ke lantai atau jatuh sesuatu yang manis pasti akan dideketin sama apa? Semut. Kenapa? Karena itu menarik, ada value, ada nilai, betul enggak? Nah pertanyaannya gini, kok orang itu menjauh dari saya? Kok orang itu mulai pasang jarak sama saya? Saya mau ajak teman-teman untuk apa? Kalau itu terjadi, rendahkan hati kita untuk apa? Belajar. Jangan-jangan nilai yang kita bangun, yang kita tularkan, yang kita bagikan tidak membangun. Barangkali loh ya. Karena apa? Kadang-kadang kita merasa kita paling benar. Tapi belajar yuk. Kalau ada sesuatu yang menjauh, oke, kenapa ya? Kok saya nggak dikasih porsi lagi pelayanan? Kok saya nggak dikasih tugas lagi, pekerjaan lagi, dan lain sebagainya? Mungkin karena respon kita. Ayo belajar, improve diri kita untuk jadi lebih baik. Amin. Jadi jangan salahin gini, orang itu udah nggak suka sama saya lagi. Orang itu gak setuju lagi sama saya. Orang itu begini-begini. Kita sibuk nyalain orang. Padahal apa? Kadang-kadang itu bisa karena value yang kita bangun tidak apa? Tidak sehat. Kita juga mesti belajar. Kita fair dong. Amin. Nah, secara cepat teman-teman. Saya mau bagiin tentang 4 tipe orang dalam relationship. Saya ambil dari John Maxwell. Seberapa banyak di sini yang tahu John Maxwell? Dia adalah seorang mentor leadership yang bagus. Diadopsi banyak gereja dan juga dunia sekuler. Dia bagi jadi 4. Yang pertama aiders, yaitu orang yang menambahkan. Ya, orangnya sengaja apa?
dia mau bangun orang, dia mau apresiasi orang, dia mau memberkati orang. Jadi kalau ada orang-orang sekeliling kalian model kayak gini, nikmatin aja. Oke? Yang kedua, subtractor. Orang yang mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi nilai. Karena kalau kita lagi apresiasi, keren banget tadi main keyboard. Keren banget tadi team worship gitu. Terus dia bilang, itu mah biasa. Tadi masih banyak salah, ini begitu nih, begini. Aduh. Karena apa? Orangnya gak sengaja sebetulnya. Lah terus kenapa Kak dia bisa ngomong mengurangi begitu? Karena barangkali dirinya belum selesai. Mungkin masih ada kecewa, luka batin dan lain sebagainya. Oke? Kalau ada gimana? Kita toleransi, jangan dijudge. Lo gak boleh begini dan lain sebagainya. Oke? Toleran. Kita kasihi. Yang ketiga adalah multiplier. Ini mungkin kalau di pekerjaan teman-teman kayak manajer, supervisor, leader kalian. Kalau di gereja bisa gembala, bisa leader, life leader gitu ya. Karena apa? Dia tahu potensi kalian. Sehingga apa? Kalian di-challenge. Yuk, kamu yang begini ya, kamu yang ambil tugas ini ya, kamu yang ambil bagian ini ya. Jadi kalau teman-teman dapat challenge seperti ini, coba apa? Improve diri teman-teman untuk jadi lebih baik. Jangan dari POV apa? Gua mau lulu. Guys, kita juga perlu hidupi yang namanya apa? Integritas. Amin. Kita juga perlu belajar hidupi yang namanya apa? Excellent. Karena di dunia sana, di luar sana, itu semua dibutuhkan. Oke? Nah, orang yang melipat gandakan, dia adalah orang yang sengaja dan terencana. Karena dia punya satu tujuan bahwa orang ini punya bakat luar biasa. Makanya apa? Dikembangkan. Nah kita hormati nih. Yang terakhir adalah menyusutkan. Ini biasanya sengaja. Orang yang gak sehat. Mungkin di sekitar kita tipe NPD. Tahu NPD? Narcissistic Personal Disorder. Oke, tapi jangan mulu, dia NPD. Duh, jangan gitu ya, jangan gitu, please. Jangan sedih-sedih, dia NPD, jangan. Oke, tapi gini, kita bisa belajar supaya apa? Kita sembuh. Oke, karena apa? Kita nggak main aman, nggak main jadi korban. Karena kalau enggak, kita akan menyusutkan nih. Karena apa? Ngelihat orang lain lebih baik, kita nggak terima. Terus dengan sengaja apa? Kita tenggelamkan, nggak boleh. Oke, nah kalau ada begini, ini toksik. Terserah kalian, didoakan, oke. Tapi kalau nggak ada misi Tuhan ya mau nggak mau pasang jarak gitu ya. Tapi tetap kasih dengan cara yang lain. Nah berikutnya teman-teman. Bangun nilai hidupmu dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Amin. Karena membangun hidup itu banyak variabelnya. Tapi saya akan mengerucut kepada perkataan. Ya. Sebab Tuhan bilang bahwa apa yang najis bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita. Betul ya? Apa yang najis itu apa yang keluar dari mulut kita. Yaitu apa? Perkataan. Yakobus pasal 3 ayat 2-6. Agak panjang. Oke. Saya akan bacakan dengan cepat. Yakobus pasal 3 ayat 2-6. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Tapi masalahnya kita pernah messy gak sih dalam perkataan? Karena apa? Lidah kita gak punya tulang. Oke. Kita sering kepleset. Kalau sekarang yang jahat itu bukan mulut kita sih. Tapi apa? Ada yang tahu gak? Jari-jari kita. Oke, lanjut ya. Yang dapat juga mengandalkan seluruh tubuhnya. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengandalkan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Berikutnya, ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat terakhir.
Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Teman-teman, perkataan itu adalah gambar diri kita. Setuju gak sih? Saya ulang. Nilai hidupmu seperti apa ditentukan apa? Dari perkataan kita. Kalau kita sering janji tapi kita lalai, kita meleset, nilai hidup kita terukur bahwa apa? Lo mah kalau janjian begitu, betul gak sih? Halo? Tapi melalui perkataan kita lah orang bisa trust sama kita. Amin. Karena apa? Value hidup kita, nilai hidup kita ditentukan apa yang keluar dari mulut kita. Itulah kenapa kita mau belajar tentang perkataan. Yang pertama, dahulukan mendengar. Katakan sama-sama, dahulukan mendengar. Ayatnya boleh kalian capture, atau kalian catat, nanti dibaca. Tapi saya mau bilang gini loh teman-teman, pernah gak sih kalian merasa drain, kalian merasa habis, kalian merasa capek, waktu dengerin seseorang cerita? Ada yang merasa begitu? Oke? Karena apa? Banyak faktor. Faktor yang pertama, kita capek karena apa? Mungkin orang cerita kepada kita too much, terlalu banyak, terlalu detail. Titik koma segala macam, kejadiannya apa ini segala macam, itu diceritakan semuanya. Dan saya mau bilang, enggak semua orang itu pendengar yang baik. Halo? Jadi kalau kita cerita, ingat lawan bicara kita. Oke? Walaupun mungkin dari dalam kayak pengennya banyak banget yang mau di-share. Tapi hargai. Dan sebaliknya kalau kita menjadi pendengar, orang yang diceritain, belajar untuk apa? Mengasihi. Karena mendengar adalah mengasihi. Katakan mendengar adalah mengasihi. Loh iya, mengasihi titik di mana? Menerima. Ada inspirator bilang gini, kalau kamu lagi gak tahan sama lingkungan kamu, coba tekan meja atau apa di sekitarmu dan ketok 6 kali. Kalau kamu lagi mau emosi, kamu lagi marah, tekan satu barang dan tekan 6-8 kali. Jangan biarkan apa? Nafsumu yang membakar. Itu kata inspirator bilang begitu. Tapi saya mau bilang gini. Mendengar itu memang butuh waktu. Mendengar butuh energi. Makanya apa? Mendengar adalah mengasihi. Oke? Karena kalau enggak nanti balapan. Oh iya gue begini. Nih orang tadi yang mau cerita malah apa? Diceritain. Orangnya butuh nasihat malah dinasehatin. Ya, jangan salah kamar. Makanya apa? Mendengar dulu. Yang kedua. Jauhi perkataan kotor dan menjatuhkan. Ini udah pasti. Karena Tuhan bilang, perkataanku adalah roh dan hidup. Karena apa? Perkataan Yesus adalah kebenaran. Amin. Nah, kalau kita bilang sebaliknya, yang kita katakan itu adalah perkataan yang kotor dan menjatuhkan. Justru apa? Membunuh. Apalagi zaman sekarang. Kebun binatang di mana-mana. Dan itu jadi kosakata yang gaul. Ya, dikit-dikit A, dikit-dikit apa? B, dan seterusnya. Ya, saya mau ajak teman-teman semua bangun budaya surga di tempat di mana kalian berada. Di gereja, di kantor, di sekolah, kuliah. Amin. Untuk apa? Ngomong yang benar. Ayatnya di sini. Teman-teman bisa baca nanti. Efesus 4 ayat 29. Yang ketiga. Penuh kasih dan kebenaran atau urapan. Nah, kita baca ayatnya. Kolose 4 ayat 6 dibilang gini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Disertai apa? Garam. Garam artinya apa? Ada urapannya. Ada rasanya. Supaya kamu tahu bagaimana kamu harus memberikan jawab kepada setiap orang. Jadi kalau teman-teman menjaga yang namanya integritas,
Bangun value hidup. Itu di dalam perkataannya pasti apa? Penuh dengan kebenaran. Penuh dengan apa? Urapan. Oke? Yang lesu jadi kuat. Yang sakit jadi sembuh. Yang patah arang jadi punya pengharapan. Amin. Nah yang keempat adalah apa? Lemah lembut. Lemah lembut bukan bicara soal masalah gaya bicara kayak orang Jawa, Solo, Jogja yang oh ada apa-apa, oh iya. Tapi dalamnya apa? Gregetan. Lemah lembut bicara soal masalah apa? Humbleness. Lemah lembut bicara soal masalah apa? Rendah hati. Makanya di Amsal dibilang begini. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi kalau ada yang lagi marah, tensinya tinggi, jangan digas. Walaupun teman-teman gak terima, nanti gak kelar. Percaya. Tapi kalau ada yang emosi, kita ngerem, nanti yang ngegas akan malu. Gue kok marah-marah ya. Percaya. Ya. Nah, yang terakhir. Menyenangkan atau happy. Amsal 16 ayat 24 dibilang gini. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan menyembuhkan bagi tulang-tulang. Dan dibilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Siapa di sini kalau udah lelah banget, capek banget, cari video-video receh? Iya kan? Karena apa? Itu kebutuhan apa? Kita sebetulnya. Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang happy. So kalau teman-teman mau cerita sekalipun, boleh kok ketok-ketok dulu, gue mau cerita boleh gak sih? Lo lagi ready gak? Jangan yang tiba-tiba telepon, ini orang Agus di telepon gak diangkat-angkat, orang sombong banget segala macam. Coba harus ada etika. Sis, bro, gue telepon boleh gak? Ada waktu gak? Gue mau cerita. Atau bisanya kapan? Oke, supaya apa? Membangun relationship. Amin. Sama kalau misalnya teman-teman lagi capek, lagi burn out, kerjaan seharian ini, pelayanan, kerja segala macam. Tiba-tiba ada yang mau sharing, ada yang mau cerita. Cukup gak energi? Oke ya, dimulai dari kita untuk apa? Bangun etika yang benar. Nah, kalau saya recap teman-teman, stepnya apa tadi? 1, mendengar. Yang kedua, jauhi perkataan kotor. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, thank you. Nah, hubungan tidak ada yang sempurna, tapi komunikasi yang menyempurnakan. Kalian gak bisa expect tinggi-tinggi, tapi komunikasi bisa menyelamatkan hubungan. Banyak kita hadapi, kita miskom segala macam gara-gara apa? Perkataan, omongan, komunikasi kita yang gak lancar, betul? Tapi rajut balik yuk dengan komunikasi yang sehat. Dan saya diberkati dengan ini tadi pagi. So thank you tim Sosmed. Memberkati saya. Ini tadi pagi saya tambahkan. Karena begitu muncul pop up. Dibilang ini. Komunikasi mengarah pada komunitas. Yaitu pemahaman, keintiman, dan saling menghargai. Kata siapa? Rollo May. Saya pribadi jujur terberkati. So thank you siapapun yang nyiapin ini. Yuk bangun yuk. Hubungan kita dengan apa? Komunikasi yang membangun. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa teman-teman dan Tuhan berkati. Bye.